Halo semuanya, balik lagi dengan saya. Hari ini, saya menemukan sebuah cerita yang sangat menarik. Sampai-sampai, saya nggak sabar buat ceritain langsung ke kalian. Kisah ini punya semuanya. Ada sedihnya, ada bahagianya, dan yang pasti, ada pelajaran berharga di dalamnya. Jadi, siapkan cemilan kalian, dan mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku ajak kalian absen dulu dong. Yuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Terus ramaikan kolom komentar di bawah ya. Tulis nama, asal kota, dan ketik hadir. Aku pengen tahu nih, sahabat paling jauh dari kota mana aja? Rumah ini terlalu besar untuk kami berdua. Sebuah bangunan bergaya kolonial yang direnovasi dengan sentuhan minimalis di pinggiran kota yang sunyi. Aris, suamiku, membelinya sebagai hadiah ulang tahun pernikahan kami yang kelima. Dia bilang aku layak mendapatkan istana ini setelah menemaninya merangkak dari bawah hingga menjadi arsitek ternama. Namun sejak hari pertama kami pindah, ada satu hal yang terasa janggal. Lantai 3 hanya untuk studiku, Elena, ujar Aris sambil mengecup keningku saat kami melakukan tur rumah. Suaranya lembut, namun ada nada perintah yang tak terbantahkan di sana. Aku butuh ketenangan total untuk mengerjakan proyek-proyek besarku. Jangan pernah naik ke sana ya, aku tidak ingin dokumen atau maket mahalku tersenggol. Awalnya aku menganggap itu wajar. Aris adalah seorang perfeksionis yang gila kerja. Namun permintaannya berubah menjadi obsesi ketika kulihat dia memasang sebuah gembok elektronik yang mencolok di pintu kayu jati yang menuju ke tangga lantai 3. Gembok itu memiliki sensor sidik jari, hanya sidik jarinya yang bisa membukanya. Kenapa sampai harus digembok, Mas? Tanyaku saat kami sedang menikmati makan malam. Aris memotong steaknya dengan perlahan. Suara pisau yang beradu dengan piring porselen terdengar nyaring di ruang makan yang terlalu luas dan sunyi itu. Dia menatapku dengan mata coklatnya yang biasanya hangat, tapi kali ini terasa dingin dan datar. Elena, aku hanya ingin sedikit privasi. Apakah itu permintaan yang terlalu besar setelah aku memberikan semua kenyamanan ini untukmu? Aku terdiam. Kalimatnya adalah jebakan rasa bersalah yang selalu berhasil membungkamku. Malam itu aku tidak bisa memejamkan mata. Hujan turun dengan deras menghantam jendela kaca kamar kami di lantai 2. Saat aku berbalik untuk mencari kehangatan dari tubuh suamiku, sisi tempat tidurnya sudah kosong. Jam dinding menunjukkan pukul 2.15 pagi. Tiba-tiba aku mendengar suara gerbang depan terbuka pelan. Melalui celah gorden, aku melihat sebuah mobil sedan hitam berhenti di depan rumah kita. Seorang sosok keluar, mengenakan mantel panjang dan topi yang menutupi wajahnya. Aris sudah menunggu di pintu depan, memegang payung besar. Langkah kaki mereka tidak berhenti di lantai 1. Aku mendengarnya dengan jelas dari balik pintu kamar. Mereka melewati lantai 2 dengan sangat berhati-hati, terus naik menuju lantai 3. Aku mendengar suara sensor gembok yang berbunyi bip, diikuti oleh suara pintu jati yang berderit pelan, lalu tertutup rapat. Lantai 3 yang seharusnya kosong, kini seolah berdenyut dengan kehidupan rahasia. Aku duduk di tepi tempat tidur dengan jantung berdebar kencang. Suamiku membawa tamu khusus di tengah malam, dan dia telah mengunci pintu dunia rahasianya dengan sidik jarinya sendiri. Rasa ingin tahu mulai membakar dadaku, lebih menyakitkan daripada rasa takut. Siapakah tamu itu, dan apa yang dilakukan arsitek sukses itu di lantai atas saat istrinya sendiri dilarang mendekat? Malam itu, setelah tamu misterius itu masuk, aku tidak bisa lagi memejamkan mata. Aku berbaring kaku di bawah selimut, menajamkan pendengaran. Rumah tua ini biasanya memiliki suara derit kayu yang khas, tetapi suara yang datang dari lantai 3 saat ini terasa sengaja disamarkan. Tap, tap, tap. Suara langkah kaki di atas kepalaku terdengar ritmis. Bukan langkah kaki Aris yang berat dan mantap, melainkan langkah kaki yang lebih ringan, seolah-olah seseorang sedang berjalan menjinjit atau menari. Lalu, sebuah melodi mulai terdengar. Sangat pelan, nyaris seperti bisikan. Itu adalah musik klasik, mungkin nocturne karya Chopin, yang diputar berulang-ulang melalui gramofon atau speaker berkualitas tinggi. Musik itu terdengar indah, namun di jam 2 pagi, melodi itu terasa seperti musik pengiring pemakaman. Mas, bisikku saat Aris akhirnya kembali ke kamar 1 jam kemudian. Ia terkejut, gerakannya yang sedang melepas jam tangan mendadak kaku. Kamu belum tidur, Elena? Siapa yang datang tadi, Mas? Aku dengar ada mobil di depan. Tanyaku, mencoba menjaga suaraku agar tetap tenang meskipun jantungku berdegup seperti genderang perang. Aris menghela napas panjang, lalu duduk di tepi tempat tidur dan membelai pipiku. Tangannya terasa dingin, seolah ia baru saja memegang es. Itu hanya klien penting, sayang. Dia kolektor seni yang sangat eksentrik.
Dia hanya punya waktu luang di jam-jam seperti ini, dan dia ingin melihat draft desain rumah pribadinya tanpa gangguan. Klien, di jam 2 pagi? Kenapa harus di lantai 3? Kenapa tidak di ruang tamu bawah saja? Wajah Aris berubah, kelembutannya menguap, digantikan oleh garis-garis ketegasan yang mengancam. Sudah kukatakan, semua dokumen dan maket ada di sana. Ruang tamu tidak aman untuk privasi klien sebesar dia. Sudahlah Elena, tidurlah. Jangan membuatku merasa sedang diinterogasi di rumahku sendiri. Ia memunggungi aku, dan segera mematikan lampu nakas. Dalam kegelapan, aku menatap punggungnya yang kokoh. Aku tahu dia berbohong. Aris selalu menghindari pertemuan di rumah. Dia lebih suka di kantor atau kafe mewah. Mengapa sekarang dia membawa klien ke dalam rumah kami, ke lantai yang paling terlarang? Keesokan harinya, saat Aris pergi ke kantor, aku memberanikan diri mendekati pintu jati itu. Aku menempelkan telingaku pada kayu yang dingin. Sunyi. Namun saat aku melihat ke bawah, ke sela antara pintu dan lantai, aku melihat sesuatu yang berkilau. Aku berlutut dan mengambilnya. Itu adalah sebuah kancing mutiara kecil, sangat elegan, tipe kancing yang biasanya ada pada gaun mahal atau sarung tangan wanita. Aku mencium kancing itu, dan bau yang menyengat langsung menusuk hidungku. Bukan aroma parfum bunga atau buah, melainkan bau antiseptik yang kuat yang bercampur dengan aroma kemenyan. Klien seni macam apa yang berbau seperti rumah sakit, gumamku. Rasa takutku kini berganti menjadi kewaspadaan yang tajam. Aris tidak sedang mengerjakan proyek arsitektur di atas sana. Dia sedang menyembunyikan seseorang atau sesuatu yang membutuhkan perawatan atau ritual tertentu. Dan gembok sidik jari itu bukan hanya untuk menghalangiku masuk, tapi untuk memastikan apa yang ada di dalam tidak akan pernah keluar. Pagi itu, sinar matahari yang masuk lewat celah gorden tidak mampu mengusir hawa dingin yang mengendap di dadaku. Begitu mobil Aris menjauh dari halaman, aku segera menuju tangga kayu yang menuju ke lantai 3. Aku berlutut di anak tangga terakhir sebelum pintu jati itu. Di sana, di atas karpet beludru berwarna merah marun, ada sesuatu yang menarik perhatianku. Sebuah noda. Warnanya coklat gelap, hampir hitam, seukuran koin. Aku menyentuhnya dengan ujung jari. Noda itu kering dan sedikit lengket. Bukan tinta, bukan juga kopi. Aromanya amis, samar namun pasti. Darah? Bisikku pada diri sendiri. Jantungku berdegup kencang. Aku segera berdiri dan mencoba menenangkan diri. Mungkin saja itu hanya noda lama dari proses renovasi. Namun, saat aku berbalik untuk turun, hidungku menangkap sesuatu yang lain. Sebuah aroma yang tertinggal di udara. Seolah-olah seseorang baru saja lewat dengan membawa buket bunga yang sedang membusuk. Itu adalah campuran antara melati yang sangat kuat dan bau pembersih lantai yang tajam. Aroma itu tidak menyebar ke seluruh rumah. Ia hanya mengendap di sekitar tangga menuju kamar terlarang itu. Aku memutuskan untuk tidak tinggal diam. Aku harus tahu siapa klien eksentrik yang datang semalam. Aku menuju ruang kerja Aris di lantai 1, ruangan yang biasanya boleh kumasuki, dan mulai menggeledah tumpukan kartu nama di atas mejanya. Aku mencari nama-nama kolektor seni. Di tumpukan paling bawah, di dalam laci yang terkunci, tapi kuncinya disembunyikan di balik bingkai foto kami, aku menemukan sebuah buku catatan kecil kulit hitam. Isinya bukan tentang desain bangunan. Hanya deretan tanggal, jam, dan inisial. VO. 12 September, 02.00, VO. Sesi 1. 19 September, 02.15, VO. Sesi 2. 26 September, 02.00, VO. Sesi 3. Semalam adalah tanggal 26 September, dan inisial VO itu, aku merasa pernah mendengarnya. Aku mencoba mengingat-ingat lingkaran sosial Aris. Tiba-tiba, ingatanku terbang ke sebuah berita duka 2 tahun lalu. Valeria Octavia. Seorang pemain biola berbakat, primadona di kota ini, yang dikabarkan tewas dalam kecelakaan tragis saat hendak menuju pementasan besarnya yang tak pernah terjadi itu. Tapi Valeria sudah mati. Lalu siapa VO yang datang ke rumah ini setiap minggu di jam 2 pagi? Tiba-tiba, suara pintu depan terbuka. Aku tersentak dan hampir menjatuhkan buku itu. Aris pulang lebih cepat. Aku segera memasukkan buku itu kembali ke laci, menguncinya, dan berlari ke dapur. Elena, kamu di mana? Suara Aris menggema, terdengar cemas. Aku di dapur, Mas, membuat teh, teriakku sambil berusaha mengatur napas. Aris muncul di ambang pintu dapur. Rambutnya sedikit berantakan, dan napasnya memburu. Matanya langsung tertuju pada tanganku yang gemetar saat memegang cangkir. Kamu tidak naik ke atas tadi kan? Tanyanya tanpa basa-basi. Matanya menatapku dengan tajam, seolah bisa membaca setiap inci rahasia di kepalaku. Ke atas? Kenapa aku harus ke sana? Aku sedang sibuk merapikan buku di perpustakaan bawah. Bohongku. Aris mendekat.
Ia menghirup udara di sekitarku, lalu matanya menyipit saat mencium aroma melati yang mungkin menempel di bajuku saat aku berada di dekat tangga tadi. Ia tidak mengatakan apa-apa, tapi ia meraih tanganku dan menciumnya lama sekali. Bagus, bisiknya. Karena apa yang ada di atas sana bukan untuk mata yang tidak siat, Elena. Percayalah padaku. Malam itu, saat Aris mandi, aku memeriksa ponselnya. Tidak ada nama VO di daftar kontak. Namun, ada satu pesan masuk dari nomor yang tidak tersimpan. Pesannya hanya berisi satu kalimat pendek. Dia mulai bernapas lagi. Pagi berikutnya, Aris berubah menjadi sosok suami yang paling manis di dunia. Ia membawakanku sarapan ke tempat tidur, sesuatu yang jarang ia lakukan sejak kami pindah ke rumah ini. Ada setangkai mawar merah segar di atas nampan, dan ia menatapku dengan binar mata yang begitu lembut. Seolah-olah ketegangan semalam hanyalah imajinasi liar dariku. Maafkan aku jika akhir-akhir ini aku terlalu keras padamu, Elena, ucapnya sambil membelai rambutku. Proyek ini benar-benar menguras emosiku. Bagaimana kalau nanti malam kita makan malam di luar? Aku sudah memesan meja di restoran favoritmu. Aku mengangguk, mencoba tersenyum, meskipun hatiku terasa dingin. Aku tahu ini adalah taktik pengalihan. Aris sedang memasang topeng suami ideal untuk menutupi retakan pada rahasia di lantai 3. Sore harinya, saat bersiap-siap, aku menemukan sebuah kotak perhiasan di atas meja rias. Di dalamnya terdapat sebuah kalung zamrud yang sangat indah. Harganya pasti fantastis. Namun, alih-alih merasa bahagia, aku merasa sedang disuap. Aris ingin aku melihat kilaunya agar aku buta terhadap kegelapan di atas kepalaku. Makan malam berjalan dengan sangat romantis, setidaknya dari luar. Aris tercerita tentang rencana liburan kami ke Eropa bulan depan. Ia tampak begitu normal, begitu manusiawi. Namun setiap kali ia tertawa, aku hanya bisa memikirkan pesan singkat semalam. Dia mulai bernafas lagi. Saat kami pulang, Aris tampak sangat lelah. Ia langsung tertidur di sofa ruang tamu setelah meneguk segelas whisky. Ini kesempatanku. Aku mengambil kunci mobilnya dan memeriksa bagasi. Di sana, aku menemukan sebuah tas belanja dari toko perlengkapan medis. Isinya, botol-botol cairan infus, perban, dan beberapa ampul obat penenang kuat. Tapi ada satu benda yang membuat jantungku mencelos. Sebuah wig rambut hitam panjang yang sangat mirip dengan rambut asli Valeria Octavia. Aku segera menutup bagasi dan kembali ke dalam rumah dengan kaki lemas. Aku melewati ruang tamu, melihat Aris masih tertidur pulas. Rasa penasaran itu kini menjadi dorongan nekat. Aku naik ke lantai 2, menuju lemari jas lama Aris yang sudah tidak ia pakai sejak pindah. Dulu, Aris sering menyimpan kunci cadangan di saku jas favoritnya. Aku merogoh saku jas wol abu-abu yang tersampir di pojok lemari. Jariku menyentuh sesuatu yang dingin dan logam. Sebuah kunci. Bukan kartu akses digital, melainkan kunci fisik yang tampak tua dan berkarat. Aku menatap kunci itu di telapak tanganku. Di lantai bawah, suamiku tertidur setelah membelikanku zamrud, sementara di kantongku ada kunci menuju kebenaran yang ia lindungi dengan gembok sidik jari. Tiba-tiba, aku mendengar suara pintu depan tertutup pelan. Aris tidak lagi di sofa. Aku mendengar langkah kakinya naik ke tangga. Bukan ke lantai 2, ke kamarku. Langkahnya terus berlanjut ke lantai 3. Bip, suara gembok digital terbuka. Lalu, sebuah suara terdengar. Bukan musik klasik kali ini, tapi suara tawa kecil seorang wanita yang terdengar serak, diikuti oleh suara Aris yang membisikkan sesuatu yang sangat mesra. Tenanglah Valeria. Sebentar lagi, kamu akan sempurna. Aku membeku di dalam lemari yang gelap. Aris tidak sedang menyimpan klien. Dia sedang mencoba menghidupkan kembali obsesi matinya di lantai atas rumah kami sendiri. Suara tawa itu terus terngiang di telingaku, merayap seperti serangga di bawah kulitku. Aris memanggil nama itu. Valeria. Bagaimana mungkin seorang wanita yang sudah dinyatakan tewas dalam kecelakaan mobil 2 tahun lalu, yang pemakamannya dihadiri oleh ratusan orang, kini tertawa di lantai 3 rumahku. Aku meremas kunci logam tua di tanganku, hingga pinggirannya yang tajam melukai telapak tanganku. Rasa sakit itu membantuku tetap berpijak pada kenyataan. Aku harus masuk ke sana. Aku harus melihat dengan mataku sendiri, monster atau malaikat apa yang sedang disembunyikan suamiku. Pagi harinya, Aris tampak sangat terburu-buru.
Ada rapat mendadak dengan kontraktor di pusat kota, Elena. Aku mungkin akan pulang telat. Jangan lupa makan siang. Pesannya sambil menyambar tas kerjanya. Ia mencium pipiku. Sebuah ciuman yang terasa sangat mekanis. Seperti robot yang menjalankan perintah rutin. Begitu mobilnya menghilang di balik pagar, aku tidak menunggu sedetik pun. Aku berlari ke lantai 2, mengambil kunci tua itu, dan berdiri di depan pintu jati lantai 3. Gembok digital itu berkedip merah, menuntut sidik jari yang tidak kumiliki. Namun, mataku menelusuri bingkai pintu kayu yang tebal itu. Di sisi bawah, tertutup oleh ukiran bunga yang rumit, ada sebuah lubang kunci manual yang hampir tidak terlihat. Ini adalah sistem penguncian ganda, digital untuk kepraktisan dan manual sebagai cadangan. Tanganku gemetar saat memasukkan kunci itu. Sret. Kunci itu pas. Aku memutarnya perlahan. Klik. Pintu jati itu terbuka tanpa suara. Udara yang keluar dari dalam ruangan itu terasa sangat berbeda. Dingin, lembab, dan sangat wangi melati bercampur antiseptik. Aku melangkah masuk. Jantungku berdentung begitu keras hingga aku takut suaranya akan membangunkan rahasia apapun yang ada di sini. Tangga menuju lantai 3 ini gelap, hanya diterangi oleh lampu sensor yang redup. Begitu sampai di atas, aku menemukan sebuah ruangan besar yang telah diubah total. Dindingnya dilapisi peredam suara hitam. Di tengah ruangan, bukan meja arsitek yang kutemukan. Itu adalah sebuah kamar perawatan medis yang sangat canggih. Ada tabung oksigen, monitor detak jantung yang berkedip pelan tanpa suara bip, dan sebuah tempat tidur rumah sakit yang dikelilingi oleh tirai putih transparan. Di sudut ruangan, sebuah gramofon tua sedang berputar tanpa piringan hitam. Jarumnya menggores permukaan kosong menciptakan suara statis yang menyayat hati. Aku mendekati tirai itu dengan langkah terseret. Di balik kain tipis itu, aku melihat bayangan sesosok wanita sedang duduk tegak di atas tempat tidur. Rambutnya hitam panjang, berkilau di bawah lampu redup. Siapa di sana? Suara itu terdengar. Serak, lemah, namun memiliki nada musikal yang sama dengan rekaman Valeria Octavia yang pernah kudengar. Aris, apakah itu kamu? Kenapa hari ini sangat gelap? Aku menahan nafas, menutup mulutku dengan kedua tangan agar tidak menjerit. Bayangan itu menoleh ke arahku. Aris, mataku perih. Kapan kamu akan melepas perbannya? Aku memberanikan diri menyibak tirai itu sedikit. Dan saat itulah, duniaku runtuh. Wanita itu memang mengenakan wig hitam yang kulihat di bagasi mobil Aris. Wajahnya dibalut perban putih, hanya menyisakan celah untuk mulut dan hidung. Namun, yang paling mengerikan adalah tangannya. Tangan yang diletakkan di atas selimut itu bukan tangan manusia yang hidup. Itu adalah tangan prostetik berbahan silikon yang sangat mirip dengan aslinya, namun kaku dan dingin. Valeria? Bisikku. Suaraku nyaris tak terdengar. Wanita itu tersentak. Siapa kamu? Kamu bukan Aris. Suaramu berbeda. Ia mulai meronta. Tangannya yang kaku memukul-mukul tempat tidur. Saat itulah, aku menyadari bahwa wanita ini tidak memiliki kaki. Dia adalah proyek Aris. Suamiku tidak sedang menyelamatkan seseorang. Dia sedang menyusun kembali seseorang dari sisa-sisa yang tertinggal. Tiba-tiba, suara sensor pintu di bawah berbunyi. Bip. Aris telah pulang. Dan dia tidak sedang rapat. Dia menjebakku. Lantai kayu di bawah kakiku terasa seolah-olah berubah menjadi es. Aku berdiri terpaku di samping tempat tidur rumah sakit itu. Sementara wanita di hadapanku, sosok yang Aris sebut sebagai Valeria, mulai mengerang ketakutan. Suara langkah kaki Aris di tangga terdengar tenang, berirama, dan sangat percaya diri. Ia tidak berlari. Ia tahu aku tidak punya jalan keluar. Pintu terbuka lebar. Aris berdiri di sana, masih mengenakan setelan jas kantornya yang rapi. Tidak ada kemarahan di wajahnya, tidak ada teriakan. Ia justru tersenyum, jenis senyuman yang biasanya ia berikan saat ia berhasil memenangkan kontrak proyek besar. Akhirnya, Elena, ucapnya lembut. Aku sebenarnya berharap kamu menunggu sedikit lebih lama lagi. Kejutannya belum benar-benar siap. Mas, apa-apaan ini? Suaraku pecah. Aku menunjuk ke arah sosok yang gemetar di atas tempat tidur. Siapa dia? Apa yang kamu lakukan padanya? Aris berjalan mendekat, mengabaikan ketakutanku. Ia menghampiri wanita itu, meletakkan tangannya di atas bahunya yang ringkih untuk menenangkannya. Shh, tenanglah Valeria. Ini hanya Elena, istriku yang sering kuceritakan padamu. Dia akan membantu kita sekarang.
Elena, wanita itu berbisik. Suaranya terdengar seperti gesekan amplas. Aris, dia melihatku. Dia melihatku seperti ini. Dia tidak melihat apa-apa selain keindahan yang sedang kita bangun, sayang. Balas Aris mesra. Aris kemudian menoleh padaku. Matanya berkilat dengan kegilaan yang dipoles rapi oleh logika arsiteknya. Dia bukan tamu, Elena. Dia adalah mahakaryaku yang paling murni. Dunia mengira Valeria Octavia mati dalam kecelakaan itu. Padahal, akulah yang menemukannya di jurang sebelum ambulans datang. Aku menyuap petugas forensik. Aku menyediakan mayat mengganti dari kamar jenazah yang tidak teridentifikasi. Dan aku membawanya pulang. Kamu menculiknya, Aris. Dia butuh rumah sakit, bukan kamar kedap suara ini. Teriakku. Rumah sakit hanya akan membiarkannya mati atau hidup sebagai rongsokan manusia. Aris membentak. Suaranya meninggi untuk pertama kalinya. Lihat dia. Dia tidak punya kaki untuk berdiri. Tangannya hancur tak bisa lagi memegang biola. Tapi di sini, dengan tanganku, aku membangunnya kembali. Aku memberinya tangan silikon terbaik. Aku melakukan bedah plastik pada wajahnya setiap bulan. Aku adalah penciptanya sekarang. Aku mundur perlahan, mendekati pintu. Namun Aris lebih cepat. Ia mengunci pintu jati itu kembali dengan sidik jarinya dan memasukkan kunci manual ke saku jasnya. Kamu tidak bisa pergi, Elena. Kamu sudah melihat terlalu banyak. Aris melangkah mendekat, memojokkanku ke dinding yang dilapisi peredam suara. Valeria butuh pendamping. Dia butuh seseorang untuk membantunya makan, merawat lukanya, dan menemaninya saat aku bekerja. Aku tidak bisa mempercayai perawat luar, tapi kamu adalah istriku. Kamu akan mencintainya seperti aku mencintainya. Pada saat itulah, wanita di tempat tidur itu merobek perban di wajahnya dengan gerakan kasar. Aku menjerit. Di balik perban itu, wajahnya bukan lagi wajah Valeria yang cantik dari poster-poster konser. Kulitnya pucat dengan jahitan-jahitan halus yang tak terhitung jumlahnya. Dan matanya kosong, tertutup oleh lapisan katarak, atau mungkin kebutaan permanen akibat benturan. Bantu aku, Helena, bisik wanita itu. Air mata mengalir dari matanya yang rusak. Tolong, bunuh aku. Aris segera berbalik, tampak kecewa. Valeria, jangan bicara begitu. Kita hampir selesai. Helena akan menjagamu dengan baik. Aris menatapku kembali, kini dengan tatapan yang sangat dingin. Mulai malam ini, lantai 3 adalah rumahmu juga, Helena. Kita akan menjadi keluarga yang sempurna di sini, tanpa ada orang luar yang tahu. 3 hari telah berlalu sejak Aris mengunci pintu jati itu secara permanen. Lantai 3 yang dulu merupakan misteri, kini menjadi penjara yang pengap. Aris telah memindahkan semua kebutuhanku ke sini. Sebuah sofa bed kecil diletakkan di sudut ruangan, jauh dari tempat tidur Valeria, namun cukup dekat bagi Aris untuk memastikan aku tidak melakukan hal-hal yang bodoh. Ingat, Elena, bisik Aris setiap pagi sebelum ia turun untuk berpura-pura menjadi manusia normal di kantornya. Ada kamera di setiap sudut. Jika kamu mencoba merusak peralatan medisnya atau mencoba berteriak lewat jendela, aku akan memastikan Valeria mendapatkan dosis penenang yang lebih banyak. Dan kamu tahu seberapa buruk efek sampingnya bagi jantungnya yang lemah. Kini aku berdiri di depan tempat tidur itu. Valeria, atau sisa-sisa wanita yang dulu bernama Valeria, terbaring diam. Musik klasik diputar 24 jam sehari, seolah-olah Aris ingin mencuci otak kami dengan melodi yang indah, namun mematikan. Dia sudah pergi. Suara parau Valeria memecah keheningan saat suara mobil Aris terdengar menjauh di bawah sana. Iya, jawabku lirih sambil mendekatinya. Aku memegang tangannya yang terasa dingin seperti porselen. Kenapa kamu tidak lari saat dia membawamu pertama kali? Valeria tertawa sedih, sebuah suara yang lebih mirip isak tangis. Lari? Dengan apa? Dia mengambil kakiku, Elena. Dia bilang kakiku hancur dalam kecelakaan. Tapi terkadang aku berpikir dia yang sengaja tidak membiarkan dokter di rumah sakit darurat itu menyelamatkannya. Aku bergidik. Ketakutanku pada Aris mencapai level baru. Dia bukan hanya seorang arsitek bangunan. Dia adalah arsitek penderitaan. Elena, Valeria mencengkram tanganku dengan tenaga yang mengejutkan dari tangan prostetiknya. Di balik dinding ini, di dekat lemari obat, ada sebuah ventilasi kecil. Aris pikir itu terlalu tinggi untuk dijangkau. Tapi jika kamu naik ke atas meja medis, apa ada jalan keluar di sana? Tanyaku penuh harap. Bukan jalan keluar untuk tubuh kita, bisik Valeria, tapi suara. Ventilasi itu terhubung langsung dengan pipa pembuangan di dapur bawah. Jika kamu berteriak di sana saat asisten rumah tangga atau kurir paket datang, mereka mungkin akan mendengarmu sebagai hantu di dinding. Malam itu, saat Aris sedang mandi di lantai 2, aku melakukan rencana nekat. Aku menyeret meja medis yang berat ke dekat dinding. Valeria memperhatikanku dengan matanya yang buta, seolah-olah ia memberikan seluruh sisa energinya padaku.
Aku naik ke atas meja, tanganku meraba-raba dinding peredam suara yang empuk. Di balik lapisan kain hitam, aku merasakan sesuatu yang keras dan berlubang. Aku merobek lapisan kain itu dengan gunting bedah yang kucuri dari baki peralatan. Benar, sebuah celah ventilasi kecil. Aku mendekatkan mulutku ke sana, bersiap untuk berteriak. Namun tepat saat itu, aku mendengar suara dari pipa tersebut. Bukan suara dari dapur, melainkan suara Aris yang sedang berbicara di telepon, tepat di bawah pipa ventilasi itu. Iya dok, sesi transplantasi kulit berikutnya harus dilakukan minggu depan. Saya sudah mendapatkan pendonor yang cocok. Kulit di lengan dan punggung Elena masih sangat bagus. Dia tidak akan keberatan berbagi sedikit untuk kesempurnaan Valeria. Darahku membeku. Aris tidak hanya menginginkanku sebagai perawat, dia menginginkanku sebagai suku cadang. Aku turun dari meja dengan lutut lemas. Valeria menatap ke arahku, seolah-olah ia bisa merasakan kengerian yang baru saja ku dengar. Elena, apa yang kamu dengar? Kita harus pergi malam ini, Valeria, bisikku dengan suara bergetar. Atau tidak akan ada lagi yang tersisa dari kita berdua. Malam itu, suasana rumah terasa lebih mencekam dari biasanya. Aris masuk ke lantai 3 dengan membawa baki makanan mewah. Steak dengan siraman saus truffle dan 2 gelas anggur merah. Ia tersenyum. Tipe senyum yang kini terlihat seperti sayatan pisau di mataku. Kita harus merayakan kemajuan Valeria, Elena, katanya sambil meletakkan baki di meja kecil. Minggu depan akan menjadi awal yang baru bagi kalian berdua. Kamu akan menjadi bagian dari keindahannya secara fisik. Bukankah itu romantis? Aku menelan ludah, berusaha keras menahan mual. Tentu, Mas, tapi kepalaku sangat pusing sejak tadi sore. Bisakah aku meminta segelas air putih dingin? Aris menghela napas, tampak sedikit terganggu dengan interupsi pada momen romantisnya. Baiklah, tunggu di sini, jangan macam-macam. Begitu Aris berbalik dan menuruni tangga menuju dapur lantai bawah, aku segera bergerak. Aku berlari ke lemari medis yang terkunci, yang kuncinya telah kupatahkan paksa menggunakan gunting bedah tadi siang saat Aris di kantor. Di sana, di antara botol-botol antiseptik, terdapat botol kecil bertuliskan propofol, obat bius cair yang biasa Aris gunakan untuk menidurkan Valeria saat melakukan prosedur kecil. Dengan tangan gemetar, aku mengambil suntikan, menyedot cairan bening itu, lalu menyemprotkannya ke dalam gelas anggur milik Aris. Aku mengaduknya perlahan dengan ujung gunting agar tidak ada buih yang tersisa. Elena, sedang apa kamu? Suara Aris terdengar dari ambang pintu. Aku tersentak, hampir menjatuhkan gelas itu. Aku hanya mengagumi warna anggur ini, Mas. Sangat merah, ujarku sambil mencoba mengatur napas. Aris mendekat, menyerahkan segelas air putih padaku. Ia mengambil gelas anggurnya, memutar-mutarnya sebentar, lalu menatapku dengan tajam. Kamu tampak sangat pucat. Apakah kamu yakin tidak sedang merencanakan sesuatu di belakangku? Aku hanya takut, Mas. Takut pada prosedur minggu depan. Bohongku. Air mata mulai menggenang di mataku. Kali ini bukan sandiwara sepenuhnya. Aris tampak melunak. Narsisismenya menikmati ketakutanku. Ia merasa memegang kendali penuh. Jangan takut. Aku akan melakukannya dengan sangat rapi. Sekarang, mari bersulang untuk kesempurnaan. Ia mengangkat gelasnya. Aku mengangkat gelasku dengan tangan yang dingin. Aris meminum anggur itu hingga setengahnya. 1 menit berlalu. 2 menit. Aris mulai mengusap matanya. Elena, kenapa ruangannya terasa berputar? Mungkin karena kamu terlalu lelah bekerja, Mas. Bisikku, kini berdiri dan berjalan menjauh darinya. Aris mencoba berdiri, namun lututnya lemas. Ia terjatuh ke sofa bed, napasnya mulai memberat. Ia mencoba meraih ponsel di saku jasnya, tapi tangannya tidak lagi bisa berkoordinasi. Apa yang kamu lakukan? Suaranya menghilang saat kelopak matanya tertutup paksa oleh obat bius dosis tinggi itu. Begitu Aris tak sadarkan diri, aku segera menggeledah sakunya. Aku menemukan ponsel, kunci manual jati, dan sebuah kartu akses sidik jari tambahan yang ia gantungkan di lehernya sebagai kalung di balik kemeja. Aku berlari ke tempat tidur Valeria. Valeria, bangun. Aris sudah tidur. Kita harus pergi sekarang. Valeria membuka matanya yang putih. Elena, kamu berhasil? Aku akan membawamu. Aku tidak akan meninggalkanmu di sini, ujarku sambil mencoba mengangkat tubuhnya yang ringan namun kaku. Namun, saat aku hendak menyeret tempat tidur Valeria menuju pintu, sebuah suara bip nyaring terdengar dari arah dinding. Layar monitor di pojok ruangan menyala, menampilkan rekaman CCTV dari gerbang depan. Ada sebuah mobil ambulans hitam tanpa logo yang baru saja berhenti di depan rumah. 2 pria bertubuh besar dengan pakaian perawat hitam turun dari mobil itu. Siapa mereka, Valeria? Tanya aku panik. Para pendonor, bisik Valeria ketakutan. Aris tidak bekerja sendiri. Dia punya tim medis pasar gelap yang membantunya menyediakan organ dan kulit. Mereka datang untuk mengambil bagianmu, Elena. Pintu bawah terdengar dibuka. Aku terkunci di lantai 3 dengan suami yang pingsan dan 2 algojo yang sedang menaiki tangga. Suara langkah kaki yang berat dan teratur itu semakin dekat. Duk, duk, duk. Setiap hentakan di anak tangga kayu terasa seperti palu yang memukul dadaku. Aku tahu, aku tidak bisa melawan 2 pria dewasa dalam pertarungan fisik, apalagi dengan kondisi Valeria yang lumpuh.
Cepat, bantu aku, bisikku pada Valeria. Aku menyeret tubuh ringkihnya dari tempat tidur, mengabaikan selang-selang yang terlepas dan bunyi monitor jantung yang kini mengeluarkan nada panjang yang mendenging datar. Piip. Aku menarik Valeria masuk ke dalam lemari penyimpanan peralatan medis yang besar dan kosong di sudut ruangan. Kami masuk ke dalam, aku menutup pintunya dan menahan napas melalui celah kecil di antara daun pintu. Pip, pintu jati terbuka. 2 pria berseragam hitam itu masuk. Mereka membawa tas peralatan bedah logam yang tampak sangat berat. Salah satu dari mereka segera menghampiri Aris yang tergeletak pingsan di sofa. "Dokter Aris? Hei!" Pria itu menepuk pipi Aris dengan kasar. Dia terbius. Sialan, perempuannya melakukan sesuatu. Pria yang satunya lagi memeriksa tempat tidur yang kosong. "Pasien V1 tidak ada di tempat. Siapkan senjata. Mereka masih di dalam ruangan ini. Ventilasi terlalu kecil untuk mereka keluar." Aku merapatkan tubuhku ke Valeria. Di dalam kegelapan lemari, bau obat-obatan terasa sangat mencekik. Valeria gemetar hebat. Tangan prostetiknya yang kaku tak sengaja menyentuh rak logam, ciptakan bunyi ting yang sangat halus. Kedua pria itu terdiam. Mereka menoleh ke arah lemari. Keluar manis. Suara salah satu pria itu terdengar rendah dan mengancam. "Atau kami akan membedahmu di dalam sana." Tepat saat mereka melangkah mendekat, Valeria membisikkan sesuatu di telingaku. "Belakang, Elena, ada tuas di belakang rak ini." Aku meraba dinding belakang lemari dengan panik. Jariku menemukan sebuah tuas besi kecil yang tersembunyi di balik lapisan beludru. Aku menariknya sekuat tenaga. Krit. Dinding belakang lemari itu berputar, bukan jalan keluar, melainkan sebuah ruang rahasia kecil yang lebih gelap lagi. Aku segera menyeret Valeria masuk ke sana tepat saat pintu lemari dibuka dengan paksa dari luar. Kami terjatuh ke lantai yang dingin dan berdebu. Saat lampu otomatis di ruangan itu menyala redup, aku menjerit tertahan. Ini bukan sekedar ruang persembunyian, ini adalah museum kegilaan Aris. Di sekeliling ruangan, terdapat tabung-tabung kaca besar berisi organ manusia yang diawetkan dalam cairan formalin. Namun yang membuatku mual adalah foto-foto yang tertempel di dinding. Ada foto Valeria saat masih jaya, dan di sampingnya, foto-foto wanita lain yang memiliki bagian tubuh yang mirip dengan Valeria. Ada foto seorang penari balet yang kakinya dilingkari spidol merah. Ada foto seorang model yang tangannya ditandai. Dan di pojok paling akhir, ada fotoku. Foto saat aku sedang tidur di kamar bawah, dengan garis-garis bedah yang sudah digambar secara digital di atas punggung dan lenganku. Dia tidak hanya membangun Valeria, Elena. Bisik Valeria sambil menatap ngeri ke arah tabung-tabung itu. Dia membangun Valeria yang sempurna, dari potongan-potongan wanita yang dia anggap memiliki bagian terbaik. Aku adalah dasar bangunannya, dan kamu adalah lapisan terakhirnya. Tiba-tiba, suara benturan keras terdengar dari pintu rahasia yang tadi kami lalui. Pria-pria itu mulai mencoba mendobraknya. "Kita terjebak, Valeria," ujarku putus asa. Namun mataku tertuju pada sebuah tabung oksigen besar di pojok ruangan dan tumpukan cairan kimia pembersih yang mudah terbakar. Aris adalah arsitek yang jenius, tapi dia lupa satu hal. Bangunan yang paling kokoh sekalipun akan runtuh jika fondasinya diledakkan dari dalam. Suara gedoran di pintu rahasia semakin brutal. Kayu penyekat itu mulai retak. Di sampingku, Valeria tampak pasrah, namun matanya yang rusak menatapku seolah menyerahkan sisa hidupnya ke tanganku. "Elena, bakar tempat ini," bisik Valeria. "Jangan biarkan ada potongan kami yang tersisa untuknya." Aku tidak punya waktu untuk ragu. Aku menyambar botol-botol alkohol murni dan cairan kimia pembersih dari rak. Aku menyiramkannya ke tumpukan berkas rencana bedah, ke foto-foto mengerikan di dinding, dan ke tumpukan kain perban di dekat tabung oksigen. Aku mengambil pemantik api perak milik Aris yang tertinggal di atas meja museum itu. Dengan satu sentakan, api kecil menyala. "Selamat tinggal istana gila," gumamku, lalu melemparkan pemantik itu ke genangan cairan kimia. Wush! Api langsung menyambar, menjilat dinding peredam suara yang mudah terbakar. Asap hitam mulai memenuhi ruangan rahasia yang sempit itu. Di saat yang sama, pintu rahasia jebol. 2 pria berbaju hitam itu merangsek masuk, namun mereka segera terhenti oleh hawa panas yang menyengat. "Gila, perempuan ini membakar semuanya," teriak salah satu dari mereka. Dalam kekacauan itu, aku menggunakan tabung pemadam api kecil yang tergantung di dinding untuk menyemprot wajah mereka. Saat mereka terhuyung, aku menarik Valeria keluar dari ruang rahasia, kembali ke area utama lantai 3. Di sofa bed, Aris mulai merintih. Ubat biusnya mulai memudar karena suhu ruangan yang naik drastis. Ia membuka matanya dan melihat pemandangan horor di depannya. Studionya terbakar, museum rahasianya musnah, dan aku sedang menyeret Valeria menuju pintu keluar. "Elena, berhenti!" Aris berteriak parau,
mencoba berdiri namun terjatuh kembali. Karya-karyaku, kamu menghancurkan segalanya. Karya ini sudah mati sejak lama, Aris, teriakku sambil mengunci pintu jati dari luar menggunakan kunci manual yang kucuri tadi. Aku memanggul Valeria di punggungku, tubuhnya terasa sangat ringan, hampir seperti kerangka. Kami menuruni tangga lantai 2 dengan terengah-engah. Suara ledakan kecil mulai terdengar dari atas saat tabung-tabung oksigen mulai terpicu panas. Begitu sampai di lantai 1, aku tidak menuju pintu depan yang mungkin dijaga oleh supir ambulans itu. Aku menuju jendela dapur yang langsung menghadap ke kebun belakang yang gelap. Aku memecahkan kaca dengan kursi kayu, membantu Valeria keluar terlebih dahulu, lalu aku melompat. Kami merangkak di antara semak-semak mawar, menuju pagar belakang yang berbatasan dengan hutan kecil. Di belakang kami, lantai 3 rumah kolonial itu meledak hebat. Api membumbung tinggi ke langit malam, mengubah istana Aris menjadi tumpukan abu yang megah. Aku tidak menoleh lagi. Aku terus berlari menuju jalan raya, sambil menggendong Valeria yang terus membisikkan doa-doa yang tidak pernah ia ucapkan selama 2 tahun. 1 tahun kemudian, aku duduk di teras sebuah rumah kayu sederhana di tepi pantai. Namaku kini bukan lagi Elena. Aku adalah wanita tanpa masa lamu yang bekerja sebagai perajin keramik. Di sampingku, di atas kursi roda, duduk seorang wanita dengan rambut pendek yang rapi. Valeria. Dia telah menjalani serangkaian operasi rekonstruksi yang sebenarnya di rumah sakit pemerintah setelah aku menyerahkan diri dan menceritakan semuanya. Dia tidak akan pernah bisa berjalan lagi, dan matanya hanya bisa melihat bayangan kabur. Tapi dia hidup. Bukan sebagai boneka, tapi sebagai manusia. Aris, tubuhnya ditemukan di antara reruntuhan lantai 3. Dia mati di tengah karya yang begitu ia puja. 2 pria berbaju hitam itu tertangkap saat mencoba melarikan diri, membuka tabir sindikat perdagangan organ yang mengguncang negeri ini. Aku mengambil secangkir teh panas dan memberikannya pada Valeria. "Terima kasih, Elena," bisiknya sambil tersenyum. Sebuah senyum yang kini asli, tanpa jahitan tersembunyi. Kamar terlarang itu sudah tidak ada. Rahasia itu sudah terbakar habis. Dan meskipun bekas luka di hatiku mungkin tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Setiap kali aku mendengar suara ombak, aku tahu bahwa aku bukan lagi milik siapapun. Aku bebas. Tamat. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini. Gimana? Cukup bikin geleng-geleng kepala, kan? Saya harap kalian dapat sesuatu dari video ini, atau minimal bisa nemenin waktu luang kalian. Jangan lupa subscribe kalau kalian nggak mau ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya yang bakal saya bahas. Makasih udah mampir di channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.